Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, kita berjumpa lagi di acara Sadu, Sharing Dharma Universal di Budayana TV. Apa kabarnya sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, para sahabat, tidak terasa ya, kita sudah 2 tahun ini kita melewati yang namanya pandemi COVID-19 ya. Dari Maret 2020 sampai sekarang sudah 2 tahun lebih ya, tidak terasa betul. Banyak perubahan-perubahan tentunya di dalam cara kita menyikapi kondisi ini gitu ya. Banyak hal-hal baru yang terjadi gitu kan. Tetapi juga banyak hal-hal yang tadinya kita bisa lakukan menjadi tidak bisa kita lakukan gitu ya. Ini kemudian menyebabkan sebagian dari kita merasa pandemi ini menyiksa gitu ya. Kemudian timbul yang namanya kebosanan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi mengenai mengatasi kebosanan ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kenapa kita bisa jadi bosan gitu ya. Kebosanan itu adalah apabila ada sesuatu kegiatan yang menurut kita kurang menarik ya. Pertama, kurang menarik, kedua, tidak bermanfaat. Jadi kalau kita dalam kondisi di mana kita menghadapi sesuatu yang monoton begitu-begitu saja gitu ya, yang bagi kita kok begini terus berulang-ulang gitu ya, sehingga kita menjadi mudah bosan. Adik-adik kita, anak-anak kita mungkin yang pelajar, mereka juga saat ini gampang merasa bosan ya, karena mungkin mereka mau tidak mau harus belajar dari rumah, online, bertatapan hanya dengan layar kaca gitu ya. Dari jam 7 pagi, ada yang sampai jam 1, ada yang sampai jam 2 siang. Jadi mereka selama kurang lebih 6-7 jam itu melihat layar kaca saja. Jadi wajar ya kalau mereka kemudian menjadi bosan. Gitu ya. Kita juga sama ya. Kalau kita juga mengalami atau menghadapi situasi yang demikian, yang berjam-jam dalam kondisi yang sama, mengulang-ulang, itu kan jadi muncul kebosanan. Ya, apalagi kalau dikatakan tadi bahwa ini tidak terlalu bermakna bagi kita. Kalau bagi anak-anak kita mungkin pelajarannya tidak disenangi, misalnya seperti itu kan. Atau bagi mereka pelajaran tertentu ini nggak terlalu penting bagi mereka kan. Ada beberapa pelajaran yang penting, ada beberapa pelajaran bagi mereka nggak terlalu penting, gitu ya. Jadi yang penting-penting mereka semangat. Begitu ketemu yang nggak penting jadinya mereka nggak semangat, bosen, gitu kan ya. Ini juga sama, kita juga seperti itulah kurang lebih kita ya, dalam kondisi kita melakukan hal-hal yang berulang-ulang, di mana kita merasa bahwa sesuatu itu kurang menarik atau tidak terlalu bermanfaat bagi kita, maka kita cenderung untuk menjadi mudah bosan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, bagaimana sih caranya kita untuk bisa mengatasi kondisi ini gitu kan? Sebetulnya namanya kebosanan itu kan ya netral-netral saja kan, sama seperti rasa malas, rasa emosi-emosi seperti itu ya, marah ya. Tempo hari kita sudah cerita mengenai kemarahan itu muncul, itu kan sesuatu yang wajar yang bisa setiap saat muncul ya. Permasalahannya adalah bagaimana kita menanggulanginya gitu ya, bagaimana kita bersikap terhadap perasaan-perasaan, emosi-emosi yang muncul itu kan yang perlu kita lakukan ya, yang perlu kita sadari. Nah, cara pertama yang terbaik yang diajarkan oleh Buddha adalah dengan hidup saat ini ya, menyadari penuh apa yang terjadi di saat ini. Dia kalau kita lagi menghadapi kepenatan, hal-hal yang berulang-ulang gitu ya, kita sadari bahwa oh ini adalah bagian dari pekerjaan saya gitu kan. Nah kemudian kita bisa sejenak untuk mengalihkan
kepenatan itu dengan aktivitas-aktivitas yang baik tentunya, ya, yang positif. Jangan malah kita lari ke hal-hal yang negatif. Banyak dari kita cenderung untuk pelarian terhadap rasa bosan itu kepada aktivitas-aktivitas yang kurang mendukung, seperti misalnya karena bosan dengan pekerjaan kemudian larinya ke main game berlebih-lebihan, atau nonton atau gadget gitu ya. Ya berlama-lama di sana juga lama-lama juga timbul kebosanan baru gitu kan. Atau yang lebih parah lagi, ada yang sampai lari ke drug gitu ya, mabuk-mabukan atau mengkonsumsi obat-obatan, yang itu pelanggaran sila kelima. Bahkan ada yang sampai betul-betul sampai depresinya itu kemudian karena saking bosan yang akut gitu ya, menyebabkan depresi, sehingga ada juga yang malah berkeinginan atau melakukan tindakan yang namanya bunuh diri. Nah, kita ada saksikan atau kita baca gitu ya, ada berita-berita bahwa ada yang melakukan seperti itu. Padahal sebetulnya kita bisa melakukannya dengan aktivitas yang berbeda. Kita bisa melakukan dengan aktivitas positif lainnya. Misalnya gitu ya, untuk sekedar melewati rasa kebosanan itu, kita bisa misalnya bangkit dari tempat kita bekerja itu, kemudian kita jalan sebentar keluar, kemudian kita melihat pemandangan-pemandangan alam yang indah gitu ya, yang hijau, yang banyak bunganya atau banyak pohonnya gitu, yang sejuk gitu kan. Atau kita melakukan aktivitas, misalnya kita melakukan pekerjaan ringan di rumah, kita mencuci piring, kita menyapu, atau kita bersih-bersih gitu ya, atau kita melakukan aktivitas olahraga ringan gitu kan ya. Itu semua bisa kita lakukan. Ya, jadi tergantung, balik-balik lagi, ini adalah tergantung dari diri kita sendiri. Ya, salah satu cara yang terbaik yang Buddha ajarkan itu adalah tadi, kita menyadari diri kita dan kita hidup di dalam kekinian. Ada satu ungkapan kata-kata dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini baik untuk kita pelajari ya. Ada kata-kata yang nowhere. Nowhere itu terdiri dari kata N-O-W-H-E-R-E gitu ya, nowhere. Tidak kemana-mana artinya. Tapi kalau penggalan kata nowhere ini kemudian kita penggal berbeda, kita ambil huruf W-nya, misalnya N-O-W itu menjadi now, sekarang. H-E-R-E itu menjadi here, here itu di sini. Jadi nowhere itu tidak kemana-mana itu bisa juga diartikan di sini, di saat ini. Jadi kita itu kembali lagi tadi saya katakan, kita bisa melakukan aktivitas positif untuk sekedar untuk sebentar, sejenak gitu ya, lari dari yang namanya kebosanan kita itu. Saya pernah membaca dan juga menonton gitu ya, ada salah satu kegiatan atau acara di salah satu TV nasional kita lah ya. Itu ada acara pemandu bakat gitu ya, mencari bakat-bakat, kita nggak sebut namanya. Itu pada saat audisi pertama kali, ada satu pemuda ditanya, kenapa kamu ikut acara ini? Apa yang dijawab si pemuda itu? Pemuda itu berkata bahwa saya bosan dengan kehidupan saya, dengan aktivitas saya yang setahunan ini begitu-begitu aja gitu ya. Mungkin karena sama seperti kita, terjebak dalam rutinitas, terjebak dalam kondisi yang seperti yang kita hadapi sekarang ini. Tapi yang dilakukan adalah dia mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu yang menantang, sesuatu yang membuat kreativitasnya, kemampuannya gitu ya, skillnya menjadi terasah gitu. Dalam hal ini dia bernyanyi gitu ya, dan memang suaranya bagus, dan sampai saat ini masih bertahan lah ya di acara ini yang belum selesai ini ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, ada cara lain sebetulnya ya untuk kita mengatasi yang namanya kebosanan ini. Jangan kita lari ke hal-hal yang negatif, tapi kita isi dengan hal-hal yang positif ya. Misalnya
Ada yang senang menggambar, boleh gitu ya, menggambar dengan penuh kesadaran. Kemudian kita juga melakukan aktivitas-aktivitas lain, banyak contohnya ya yang kita bisa lakukan. Itu mungkin yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita belajar untuk eling, untuk bisa hidup di sini, di saat ini. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah tadi kita menimbulkan namanya semangat, ya, semangat dalam diri kita. Kalau kita sudah apatis, kemudian kita sudah seperti tadi contoh tadi yang sampai mau bunuh diri segala macam, itu kan pasti sudah sangat akut ya. Kalau kita sampai kondisi seperti itu, berarti kita tidak ada lagi timbul semangat di dalam diri kita. Ya ini harus kita lawan ya. Kalau kita betul-betul bosen banget dengan kehidupan kita, dengan kondisi kita pada saat ini, kita harus melawannya dengan membangkitkan yang namanya wirya, semangat kita itu ya. Ya saya tidak bosan-bosan mengulang kata-kata ini ya. Pesan Buddha ini, Buddha mengatakan bahwa daripada kita hidup 100 tahun, tetapi hidupnya malas dan tidak bersemangat, adalah lebih baik, kata Buddha, kehidupan 1 hari mereka yang berjuang dengan penuh semangat. Jadi Buddha sudah berpesan kepada kita bahwa kita itu harus mengisi kehidupan kita ini dengan semangat ya. Jangan kita terbawa suasana dalam kondisi yang membuat kita menjadi jenuh dan bosan ini, tapi kita harus lawan dengan semangat gitu ya. Dan mungkin yang ketiga, yang terakhir adalah kita juga harus memunculkan yang namanya kesabaran. Ya, kesabaran dalam diri kita, dalam batin kita itu perlu kita tingkatkan gitu ya. Kesabaran ini bukan hanya dalam pengertian kita menghadapi penderitaan-penderitaan, termasuk ini adalah menghadapi hal-hal yang berulang-ulang gitu ya, yang kita rasa kayaknya kok monoton banget dan nggak ada manfaatnya bagi kita gitu ya. Di sini adalah latihan kita juga untuk mengembangkan kesabaran. Kenapa Buddha mengatakan bahwa kanti paramang tapotitika, kesabaran itu adalah cara melatih diri atau cara bertapa, tapo yang terbaik, ya karena memang itu. Ya karena memang dengan kesabaranlah kita bisa melatih diri kita ini menjadi mentalnya itu kuat gitu ya, menjadi tidak gampang diombang-ambing, tidak gampang mudian, tidak gampang baperan gitu ya, menghadapi kondisi-kondisi yang menurut kita sulit, menurut kita membosankan, menjemukan, kita tetap bisa tenang, kita bisa tetap tersenyum, kita tetap bahagia gitu ya. Karena memang yang namanya hukum apapun selalu berubah gitu kan ya, tidak ada yang kekal, termasuk perasaan bosan itu sendiri. Itu juga kalau kita sadari, maka dia juga akan kemudian muncul, bertahan sebentar dan akan lenyap. Ya Bapak Ibu teman-teman, jadi menurut saya ada 3 hal itu yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam hari-hari belakangan ini yang mungkin kita sangat-sangat sering muncul kebosanan karena aktivitas kita yang melelahkan, yang mungkin terlalu monoton, berulang-ulang, atau kita nggak bisa kemana-mana, terkungkung dalam rumah saja atau di kantor saja, nggak berani pergi kemana-mana gitu ya. Sudah emosinya itu sudah begitu mendesaknya untuk kita bisa keluar dari kondisi yang menyulitkan kita ini. Nah, salah satunya caranya seperti yang tadi ya, kita belajar untuk bisa hidup di saat ini, kemudian kita membangkitkan semangat untuk bisa melewati kondisi yang berat ini bagi kita ya. Bagi sebagian mungkin tidak terlalu berat, tapi bagi yang berat kita harus lawan dengan semangat. Dan yang terakhir, kita latih kesabaran kita. Ya, ada kata-kata make your heart, make your mind an ocean. Jadikanlah batin kita itu seluas samudra. Ya, jadi apapun masalahnya, apapun yang terjadi dalam diri kita, yang muncul di dalam batin kita menjadi tetap tenang seperti samudra atau seperti danau yang luas, yang tenang. Airnya tidak menimbulkan riak-riak gelombang-gelombang yang besar. Seperti itu ya. Begitu teman-teman, pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
semoga ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa mengatasi rasa kebosanan kita ini dan kita tidak lari ke hal-hal yang negatif, tapi kita malah menghidupkan hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kita. Demikian, terima kasih. Semoga kita semua senantiasa sehat dan berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.